Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Masih berbicara tentang Samiri atau Yudas Iskariot. Samiri di zaman Nabi Musa, Yudas Iskariot di zaman Nabi Isa alaihi salam, dan juga Dajjal yang menjadi gelar bagi sosok yang bernama Samiri atau Yudas ini, yang berarti Al-Kadzab, pendusta. Setelah dia diusir oleh Barnabas, pengikut Nabi SAW yang setia, kemana dia pergi? Ya. Bermodalkan ambisi untuk menguasai dunia, menyesatkan manusia dan menyembahnya, bermodalkan umur yang panjang, ditangguhkan Allah sampai menjelang terjadinya hari kiamat, juga bermodalkan kecerdasan yang super jenius, 60 tahun di atas akal jenius manusia, dan juga bermodalkan kemampuan sihir, melakukan apapun, mewujudkan apapun yang dia inginkan, demi menyesatkan manusia dan mengikutinya. Semua itu Allah berikan sebagai istidraj, rangsangan. Apakah Allah berikan kelebihan kepadanya digunakan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya? Andaikan dia memilih beriman, tentu akan menjadi mukmin yang terbaik dengan semua kelebihan yang Allah berikan tadi. Namun sayang sekali, bujuk rayu nafsunya lebih mendominasi dia. Apalagi Allah takdirkan dia bertemu suatu hari dengan Ajazil atau iblis di muka bumi ini, maka kesombongannya dan keangkuhannya makin sempurna. Setelah pergi meninggalkan Barnabas karena diusir oleh Barnabas, dia mengembara ke seluruh dunia. Dia datang pada satu kaum demi kaum yang ada di muka bumi sampai zaman kita hari ini. Kemampuannya berasimilasi dengan mudah dengan satu kaum membuat dia mudah bergaul dan mampu dengan cepat menguasai peradaban manusia pada saat itu. Maka semua itu dia kelola, dia manage, diarahkan untuk mengagungkan dirinya dan mewujudkan ambisinya. Dengan izin Allah, dia bertemu dengan sosok iblis yang bernama Ajazil tadi, Al-Haris. Dan pertemuan ini digambarkan oleh Muhammad Isa Daud di dalam bukunya, Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Dalam pengembaraannya, Dajjal bersama para pengikutnya, dia terdampar di pertengahan laut Samudra Atlantik, tepatnya di tengah-tengah teritorial lepas pantai yang dihubungkan oleh 3 titik. Florida, Bermuda, dan Puerto Rico. Segitiga inilah yang dikenal dengan segitiga Bermuda. Konon banyak terjadi peristiwa misterius di sana. Apabila ada kapal terbang, kapal laut, kapal selam melewati area ini, maka dia hilang. Ya, Muhammad Isa Daud meyakini dalam bukunya Dialog dengan Jin Muslim, kalau di sana mereka tidak hilang, tapi mereka ditutup dengan cahaya yang dipadatkan oleh Ajazil, iblis dengan kemampuannya, sehingga mereka berada di sana terkurung dan kita tidak bisa melihatnya. Dalam istilah Sunda, disumputkan ku jurig. Ini adalah peristiwa yang sering terjadi menjelang maghrib yang menimpa anak-anak kita. Hilang di sore hari, ditemukan di pagi harinya. Padahal di tempat yang sama yang tidak jauh dari rumah mereka. Pertemuan antara iblis dan Dajjal ini menjadi satu momen yang luar biasa. Ya, ada satu buku yang subhanallah sudah lama sekali saya baca. Ya, buku-buku terkait dengan konspirasi Yahudi, iblis dan Dajjal. Pertemuan ini menjadi pertemuan yang dijelaskan dalam buku tadi, pertemuan yang istimewa. Di mana Ajazil, iblis berkata, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Sejak aku diturunkan dari surga ke dunia.
di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku, Samiri. Maka panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Wahai pengikutku, panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Apa yang terbenak dalam pikiran kita, yang tersirat dalam benak kita, ketika kita mendengar kata-kata Paman Sam? Tidak jauh kepada bangsa yang menjadi bangsa adidaya hari ini, yang sempat dipimpin oleh Ronald Reagan, yang dulu didirikan oleh George Washington sebagai negara Masonik pertama di dunia, dengan presidennya seorang Masonik, George Washington, dengan mata uangnya dolar yang syarat bermuatan simbol-simbol konspirasi akhir zaman, iblis dan dajjal. Ya. Pertemuan ini menjadi satu pertemuan yang melahirkan komitmen untuk menguasai dunia, menundukkan dunia, dan menundukkan manusia agar menghambakan diri kepada mereka. Maka jadilah mereka Tuhan tanda petik Dwi Tunggal, berdiri sama-sama mengakui sebagai yang maha tinggi, ya, dan menjadi saudara kembar. Kenapa dikatakan saudara kembar? Sama-sama dilahirkan di negara yang dihancurkan Allah, yang diazab Allah melalui tangan malaikat Jibril. Sama-sama diselamatkan malaikat Jibril. Ajazil diselamatkan ke alam malakut sehingga hiduplah bersama para malaikat. Samiri diselamatkan Jibril, tinggal di Samirah. Mohon maaf, tinggal di Pulau Sokotra di Laut Yaman. Kononnya di sana. Sama-sama ditangguhkan ajalnya. Sama-sama dipertemukan di akhir zaman, sama-sama diberikan kemampuan dan sama-sama mengaku Tuhan. Saya membayangkan bahwa sosok pertemuan mereka dan berdiri di hadapan pengikutnya seperti WTC, gedung bermenara tinggi, kembar, dan menjadi ikon ekonomi negeri Paman Sam. Pertanyaan saya, betulkah Usamah bin Laden yang menghancurkan WTC? Kedua, kenapa harus di tanggal 11 September 2001? 11 September 2001, kenapa harus di momentum di pagi hari? Ya. Ada banyak keganjilan. Mulai dari angle-nya, kamera sepertinya sudah siap sebelum pesawat itu menabrak gedung WTC. Kemudian juga pernyataan yang menarik sebagai pengingkaran dari sang arsitek pembangun gedung WTC tadi. Tidak mungkin dihancurkan oleh sebuah pesawat atau beberapa pesawat dengan melumatkan konstruksi yang demikian luar biasa dari tingkat teratas sampai tingkat terbawah. Melainkan ada sebuah kesengajaan. Saya memandang bahwa pelaku WTC sejak awal bukan Usamah bin Laden, bukan pula Al-Qaeda. Dan notabene ternyata ini diakui oleh beberapa pihak dari kalangan Amerika. Bahkan Kongres Amerika membuat membentuk sebuah komisi yang bertugas untuk meneliti siapa dalang di balik kehancuran WTC. Komisi 911, yang hasilnya adalah sangat mencengangkan. Bahwa kehancuran WTC itu tidak dilakukan oleh Usamah bin Laden dan Al-Qaedanya. Dan Saddam Hussein tidak terikat dan tidak terkait dengan Al-Qaeda, terorisme Al-Qaeda. Justru ternyata dihancurkan oleh orang dalam Amerika sendiri. Ya, dihancurkan oleh orang dalam Amerika sendiri. Dan menariknya juga, seorang pengamat internasional yang masuk Islam dan tinggal di Indonesia, beliau sempat berdiskusi dengan saya, dan beliau menyampaikan bahwa pesawat yang menabrak menara kembar itu bukan pesawat komersial. Jadi tidak benar jika dikatakan ada pembajakan penumpang, tidak benar. Jika dia pesawat komersial, pesawat penumpang, harusnya ada jendela. Dan saya melihat pesawatnya tidak berjendela, alias pesawat kargo. Kemudian kalau kita lihat ketika detik-detik pesawat yang kedua menabrak menara yang kedua, itu ada sesuatu yang menyala di bawahnya. Dan itu berbentuk besar. Ada pengamat mengatakan bahwa ini sepertinya adalah remote control raksasa. Jadi pesawat ini tanpa awak kapal.
tanpa awak kapal, dan tanpa penumpang. Maka tidak benar jika dikatakan ada 19 pembajak teroris Al-Qaeda yang membajak pesawat ini. Tidak benar. Kemudian, ada hal juga yang lucu bahwa pesawat yang berikutnya menabrak markas Badan Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon. Yang lucunya bahwa pesawat ini katanya ditabrak oleh pesawat sekelas pesawat Boeing, tapi kok reruntuhannya hanya sedikit saja, dan tiang-tiang listrik masih utuh. Kenapa tidak hancur tertabrak oleh sayap pesawat? Dan kenapa tidak ada bekas gerusan pesawat di tanah? Itu tidak ada. Dan puing-puing pesawatnya pun tidak ada. Tapi di saat yang sama ditemukan seprihan tubuh penumpang. Bagaimana bisa bodi pesawat hilang karena menguap oleh bahan bakar, sementara daging manusia yang lunak masih tersisa? Sesuatu yang tidak masuk di akal. Kemudian yang menarik di sini terkait dengan WTC adalah dia berada di Manhattan, sebuah kota besar yang ada di pusat kota besar Amerika Serikat. Ya, tidak jauh dari New York. Lalu lintas udara diatur sedemikian rupa dan canggih dengan sistem pengaturan yang dikelola oleh FAA. Apabila ada pesawat yang menyimpang sedikit saja dari treknya, hanya dalam waktu 5 menit sudah diperingatkan. Anda menyimpang dari trek Anda, coba kembali. Ini tidak ada peringatan 18 menit sampai pesawat itu sempurna menabrak WTC. Konon, ada berita kemudian disampaikan oleh Direktur CIA, seorang wanita pertama yang menjadi Direktur CIA, Gina Haspel, yang dia menyatakan permintaan maafnya kepada Usama bin Laden dan keluarganya, bahwa Usama tidak terlibat dalam kehancuran WTC. Atau juga saya menolak lupa ketika saya menonton pernyataan resmi dari Gedung Putih yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat di Kabinet George W. Bush, Colin Powell. Amerika meminta maaf bahwa Saddam Hussein tidak terlibat dengan Al-Qaeda, tidak terlibat dengan terorisme Al-Qaeda, tidak terlibat dengan terorisme penghancuran WTC, dan tidak menyimpan senjata pemusnah massal. Padahal 2003 mereka luar biasa memberitakan masif di seluruh dunia lewat media massa sebagai humas mereka. Tapi 2011 mereka melakukan pengingkaran itu dan cukup minta maaf. Sementara mereka sudah membantai ribuan umat Islam di Afghanistan, di Irak, menghancurkan masjid-masjid. Bukan menghancurkan sarang teroris dan membunuh para teroris, bukan. Jadi sebetulnya perang apa yang dimaksudkan? Perang melawan teroris atau perang melawan umat Islam? Saya menyimpulkan bahwa dihancurkannya WTC merupakan ritual human sacrifices, mengucurkan darah manusia untuk dewa yang disembah oleh kaum pagan modern di akhir zaman, yang menyembah sosok iblis dan dajjal, duit tunggal yang sama-sama mengaku Tuhan, yang digambarkan dengan gedung WTC yang kembar, sama tinggi, sama-sama mengaku maha tinggi dan kembar, dan dihancurkan sebagai alibi atau sebagai seremonial untuk menyambut milenium ketiga. Milenium ketiga dalam The Jericho Project, orang-orang Yahudi menamakannya Y2 km, Y2K. Bukan kebangkitan teknologi dan informasi dan globalisasi, bukan. Tapi syarat bermuatan ideologi, yaitu Year of the Yehuda Kingdom. 1000 tahun sebelum hari kiamat atau milenium ketiga adalah momentum bagi berdirinya kerajaan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Siapa dia? Atau siapa mereka tepatnya? Iblis dan Dajjal, Tuhan bermata satu. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi Kabalah, yang kedatangannya sepertinya tidak lama lagi. Ada banyak ciri-ciri di mana kedatangan Tuhan yang mereka tunggu. Salah satunya adalah apa yang telah muncul dan membuat rakyat Yahudi Israel bergembira. Lahirnya seekor anak sapi, red heifer, yang akan ditumbalkan sebagai hidangan atau pengorbanan sacrifice bagi Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Mesiah. Mesiah bagi Yahudi, Al-Masih bagi Kristen, dan Dajjal bagi kita umat Islam. Saya Rahmat Baikuni, semoga bermanfaat dan mohon maaf yang benar dari Allah, yang salah adalah kode saya pribadi dan saya beristighfar, astagfirullahaladzim.